Kalau misalkan saat ini teman-teman itu berpikir untuk resign, ini 5 hal yang perlu teman-teman pertimbangkan. Oke, halo guys, selamat datang di channel aku. Dan thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nge-subscribe, yang udah nanya-nanya juga di Instagram kapan aku tuh upload. Karena kayaknya udah 2 atau 3 bulan aku udah belum upload YouTube lagi. So thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nanyain di Instagram, dan aku baru kesampaian lagi untuk bikin video sekarang. Nah, di video kali ini sebenarnya aku pengen sharing aja ke teman-teman semuanya tentang apa sih yang perlu teman-teman pertimbangkan sebelum teman-teman itu tuh resign. Nah, dasarnya kenapa aku mau bilang kayak gini, karena sebenarnya aku baru aja resign juga beberapa waktu lalu, ya sebulanan yang lalu lah. Nah, dari proses resign itu banyak juga yang nanya ke aku kayak cara resignnya gimana, terus juga apa yang perlu dipertimbangkan. Nah, aku rasa ini adalah hal-hal yang istilahnya perlu teman-teman tahu dan perlu teman-teman itu pertimbangkan sebelum teman-teman tuh resign. Karena jangan sampai di teman-teman resign tuh malah jadi malapetaka gitu. Tapi ketika teman-teman resign itu harus jadi batu loncatan untuk teman-teman tuh bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang pertama nih, fisik dan mental teman-teman. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi kayak gini, ketika misalkan teman-teman itu memutuskan untuk resign, yang perlu teman-teman lihat adalah fisik dan mental teman-teman tuh harus udah bener-bener pure banget. Harus udah bener-bener 100% banget bahwa teman-teman tuh mau resign. Jangan sampai teman-teman tuh ketika resign, ternyata ya teman-teman tuh nantinya nyesel gitu. Ternyata teman-teman tuh belum siap. Jadi benar-benar harus terukur banget. Sehingga ketika teman-teman itu resign, nah teman-teman itu gak bakal nyesel gitu. Jadi jangan sampai fisiknya misalkan udah di luar, tapi ya jiwanya misalkan masih pengen kerja di sana. Jadi jangan sampai akhirnya teman-teman kan nanti bakal nyesel. Kalau misalkan teman-teman udah nyesel, ya ujung-ujungnya teman-teman bakalan nggak tenang gitu hidupnya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman resign itu membuat teman-teman tuh nyesel banget. Jadi make sure fisik dan juga jiwa teman-teman tuh emang udah 100% menyatakan bahwa teman-teman tuh mau resign. Nah, yang kedua, kalau misalkan mental dan fisiknya itu tuh udah pas, udah 100% gue mau resign. Pertimbangan yang kedua yang perlu teman-teman lihat adalah dana darurat. Ini sering banget aku ngobrol sama beberapa teman aku ngomongin masalah ketika kita resign itu kira-kira harus punya berapa dana darurat ya supaya kita tuh ngerasa safe dan sebagainya. Nah, sebenarnya nggak ada patokan tertentu kayak lu harus punya sekian dana darurat, lu harus punya sekian-sekian. Sebenarnya nggak ada. Yang perlu dilihat adalah setelah teman-teman ini resign, apakah teman-teman tuh pindah kantor atau misalkan nggak kerja dulu selama berbulan-bulan atau mulai bisnis atau gimana. Nah, ini karena bakal beda pendekatannya. Kalau misalkan teman-teman itu pendekatan yang pertama, pindah kantor, resign dari perusahaan A ke perusahaan B, nah itu sebenarnya nggak perlu ada dana darurat apapun, nggak masalah. Asalkan ketika teman-teman resign dari perusahaan sebelumnya itu, nah mungkin seminggu setelah itu tuh langsung kerja lagi gitu, bukan baru nyari kerja ya. Jadi ketika teman-teman sebelum resign, itu teman-teman udah dapat LOA-nya gitu, udah dapat offering letter-nya, kayak gitu. Nah, kalau case yang selanjutnya gimana nih? Kalau misalkan ada orang tuh dia resign tapi mau kerja kantoran lagi, tapi dia mau santai dulu berbulan-bulan, mungkin 1, 2, 3 bulan gitu. Atau mungkin mau bangun bisnis at that time gitu. Nah, saran aku, kalau dari case aku, itu sebenarnya lebih menyarankan untuk teman-teman tuh punya dana darurat at least tuh 1 tahun. Atau paling enggak itu 6 bulan. Tapi ada juga beberapa orang yang cuman nge-sabotage itu di 3 bulan aja. Tapi kalau misalkan teman-teman tuh mau safety, mau secure, saran aku itu at least banget itu 6 bulan dari biaya hidupnya teman-teman. Misalkan biaya hidup yang teman-teman keluarin untuk kosan itu katakanlah 2 juta, terus untuk makan-makan dan sebagainya 2 juta, dan lain-lain misalkan harus ngeluarin 5 juta lah katakanlah gitu. Nah, berarti kan di dalam 6 bulan itu ya tinggal kaliin aja. 5 kali 6, 30. Kalau misalkan di dalam tabungan teman-teman tuh ada dana darurat 30 juta bahkan lebih, berarti itu teman-teman udah oke lah, udah secure kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mau santai-santai dulu selama 3 bulan, tapi dananya misalkan baru bisa nge-cover kehidupan teman-teman tuh sampai 1 bulan aja gitu. Nah, itu sama aja bunuh diri. Jadi make sure dana daruratnya itu dilihat dulu cukup berapa lama, dan dihitungnya sebenarnya sesimpel dari biaya hidup yang selalu teman-teman keluarin setiap bulannya. Kan itu sebenarnya bisa ditakar ya. Biaya tempat tinggal berapa,
transportasi misalkan berapa, makan berapa, itu kan bisa ditakar, tinggal dilihat aja gitu. Jadi kalau misalkan 3 juta ya berarti harus punya 18 juta. Nah kalau misalkan 5 juta ya berarti harus punya 30 juta dan seterusnya. Nah yang ketiga, ini sebenarnya poin yang penting juga. Kalau misalkan mau resign, teman-teman tuh kalau bisa yaitu sebelum resign itu udah dapat kerjaan dulu gitu. Karena kalau misalkan teman-teman resign dulu, habis itu apply kerja, nanti tuh bakal pusing gitu, bakal nggak tenang. Khususnya buat advice ke teman-teman kalau misalkan teman-teman itu mau pindah kantor ya. Jadi make sure dulu kalau misalkan teman-teman tuh udah mau resign ya harus sudah dapat offering letternya gitu. Nah biasanya yang orang-orang lakukan dari teman-teman deket aku tuh biasanya mereka kayak nyari-nyari nih gitu, nyari-nyari misalnya dia udah 2 tahun setahun gitu di perusahaan sebelumnya, dia nyari-nyari ke tempat lain dan akhirnya dapat offering letter, baru dia one man notice ke perusahaan sebelumnya bahwa dia mau resign dan mau pindah kerja gitu. Nah itu sebenarnya lebih secure banget. Jadi aku saranin ke teman-teman semuanya, instead of teman-teman resign dulu baru nyari kerja, tapi teman-teman itu sebelum resign udah dapat kerja dulu, baru pas resign itu ya teman-teman tinggal kerja gitu loh. Jadi nggak perlu mikirin masalah financial nantinya. Yang keempat, usahakan kalau misalkan teman-teman mau resign itu hubungan teman-teman sama rekan kerja, sama atasan itu baik-baik aja gitu. Karena kita nggak bakal pernah tahu one day itu mungkin mereka bakal nyelamatin kita, mereka mungkin bakal ngajak kita ke project mereka, itu nggak pernah tahu. Jadi bangun hubungan sebaik mungkin. Jadi at least kalau misalkan kemarin-kemarinnya itu banyak masalah, banyak apa, nah sebulan lah sebelum teman-teman itu resign itu diperbaiki lagi gitu track recordnya. Karena biasanya ya mostly dari berbagai orang itu yang diingat itu sebenarnya adalah hari terakhirnya dia gitu. Jadi kadang tuh ya kita sebagai manusia tuh nggak melihat gitu, dia udah baik misalkan selama 1 tahun, tapi karena kejelekan dia misalkan 1 hari, yang kita ingat kan kejelekannya gitu. Nah itu kan emang dasarnya manusia. Jadi jangan sampai nah teman-teman kedapetan itu kejelekannya gitu. Jadi ketika teman-teman mau resign itu ya make sure hubungannya emang udah baik banget. Dan kalaupun misalkan nggak baik ya di terakhir teman-teman itu udah mereka tuh mikir bahwa teman-teman tuh baik gitu loh ketika teman-teman tuh mau resign. Kelima, ini penting banget. Kalau tadi kan aku bilang kalau teman-teman tuh mau resign dan mau ngelanjutin kerja kantoran lagi, at least sebelum resign itu kalian harus punya offering letter kan, biar nanti tinggal pindah aja. Tapi kalau misalkan mau bisnis atau lanjut freelance, nah itu kayak gimana gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri, yang pertama itu teman-teman harus punya dana daruratnya dulu. Itu bener harus punya dana darurat. Dana daruratnya menurut aku jangan hanya sampai ke 6 kali doang gitu loh. Tapi 1 tahun aja gitu, 12 kali gitu. 12 kali biaya hidupnya teman-teman. Biar lebih secure. Nah, karena kenapa? Karena ketika teman-teman tuh mulai bisnis, mulai freelance, teman-teman akan berkutat dengan yang namanya ketidakpastian. Jadi yang awalnya tadi dapat monthly income, monthly salary, pasti banget, akhirnya ke yang nggak pasti gitu. Nah ini yang perlu teman-teman make sure, ketidakpastiannya ini seperti apa. Karena kan kita nggak pernah tahu gitu, bisnis kita tuh misalkan bakalan jalan banget, bakalan gimana banget, atau enggak. Jangan sampai bisnis atau freelance yang teman-teman bangun itu malah ngegerus tabungan teman-teman semuanya, dan uang yang udah teman-teman kumpulin itu jadi habis gitu. Jadi jangan sampai hitung-hitungannya tuh salah banget. Jadi sebenarnya yang paling secure itu adalah teman-teman mulai bisnis atau freelance-nya ketika teman-teman masih jadi karyawan di kantoran. Anggaplah misalkan teman-teman kerja 9 to 5. Nah dari jam 5-nya lagi atau misalnya jam 6 sore sampai malam teman-teman ngerjain bisnis atau freelance-nya. Nah once misalkan bisnis atau freelance-nya itu udah naik, nah udah settle banget, teman-teman pasti bisa ngukur kan, oh ternyata dari bisnis dan freelance-nya gue itu udah bisa dapat 2 kali lipat gaji gue di kantor misal. Nah itu it's time to go gitu. It's time to go, it's time to resign, itu bagus banget. Karena teman-teman udah punya hitungan, udah punya settle-nya tadi. Walau ya kita nggak pernah tahu ya, mungkin 2 bulan 3 bulannya lagi jadi nggak rame lagi, kita nggak bakal pernah tahu. Tapi at least dari hitungan itu lebih secure daripada misalkan kita resign untuk ngebangun bisnis gitu. Karena capitalnya itu kan kita mungkin belum cukup. Tapi kalau capitalnya banyak ya nggak masalah. Tapi yang paling secure itu sebenarnya ngebangun bisnisnya, ngebangun freelance-nya ketika teman-teman itu ya lagi jadi karyawan kantoran. Jadi masih tetap dapat monthly salary-nya sambil bikin bisnis ini. Once bisnisnya naik ya udah tinggal resign gitu. Nah paling itu aja sih dari aku sharing-sharing hari ini ke teman-teman semuanya tentang sebenarnya yang perlu teman-teman persiapin ketika teman-teman tuh resign. Jadi jangan sampai teman-teman resign itu malah makin stres, tapi harus makin lebih baik lagi. So,
thank you so much buat teman-teman semuanya yang mau resign, semoga dapat tempat yang baik. Kalau misalkan yang mau bangun bisnis, semoga bisnisnya semakin lancar. So thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. See you next time. Goodbye.